saya Iren Reviera Pradita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan monolog saya hari ini. Jadi hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat relevan dengan zaman kita yang terus berkembang pesat, yaitu inovasi digital dalam era ekonomi modern. Nggak bisa kita pungkiri bahwa teknologi digital ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, juga berbisnis. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengubah wajah bisnis, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita fokuskan pada dua aspek utama. Pertama, dampak inovasi digital terhadap dunia bisnis, dan kedua, bagaimana inovasi ini membentuk pola sosial dan kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks bisnis, teknologi digital ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan efisiensi, dan merespon pasar dengan lebih cepat. Penggunaan kecerdasan buatan, analitika data, dan teknologi blockchain gak hanya memungkinkan bisnis mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan model bisnis yang baru yang lebih adaptif. Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi di ruang bisnis. Kita juga dapat melihat bagaimana inovasi digital ini membentuk pola sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita memakai sosial media, kita menjadi lebih terhubung satu sama lain. Tapi pasti ada kekurangannya. Namun seringkali dihadapkan pada tantangan seperti privasi, pengaruh yang kompleks. Selain itu, ekonomi berbagi dan platform-platform digital telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan menciptakan pekerjaan baru. Bisa kita lihat di Instagram, banyak sekali akun-akun yang memasukkan infoloker yang ada di daerah masing-masing. Kemudian juga ada link yang bisa kita pakai untuk pekerjaan part-time yang gak mengharuskan kita datang ke kantor. Ini sangat membantu kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang waktunya terbilang agak susah untuk melakukan kuliah sambil bekerja. Namun kita juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari model bisnis ini terhadap pekerjaan dan keadilan ekonomi. Pertama-tama, mari kita mengakui bahwa kesenjangan ekonomi ini masih menjadi masalah serius di banyak bagian dunia, termasuk di negara kita sendiri. Sebagian kecil orang memiliki kekayaan yang luar biasa, sementara sebagian masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa adil sistem ekonomi kita. Ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya terjadi dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang keadilan ketika sebagian besar anak-anak tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas? Namun yang pasti kita perlu terus berdiskusi, berkolaborasi, dan mencari solusi bersama agar kita dapat mengelola dampak inovasi digital dengan bijak. Ini bukan hanya tentang menciptakan peluang bisnis baru, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. Teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan ekonomi dalam era modern. Dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan manufaktur, kita telah menyaksikan transformasi signifikan dalam cara ekonomi beroperasi. Startup teknologi yang muncul dengan cepat menerapkan ide-ide revolusioner telah mengganggu bisnis tradisional dalam banyak kasus. Perusahaan besar harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap bersaing, dan ini seringkali menghasilkan inovasi baru yang mendorong ekonomi lebih jauh. Contoh nyata dari inovasi yang didorong oleh teknologi adalah industri smartphone, di mana perusahaan seperti Apple dan Samsung terus menciptakan produk baru yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Tantangan dalam menghadapi peran teknologi, meskipun peran teknologi dalam ekonomi modern sangat penting, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketidaksetaraan ekonomi yang dapat diperburuk oleh ketidaksetaraan akses ke teknologi. Orang-orang yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet mungkin tertinggal dalam era ekonomi digital ini. Selain itu, isu privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian serius. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan digunakan dalam bisnis, pemerintahan, perlindungan privasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Insiden kebocoran data dan serangan cyber telah menyoroti kerentanannya dalam infrastruktur digital. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan ini adalah teknologi telah memainkan peran utama dalam mengubah ekonomi modern, dari peningkatan produktivitas hingga dorongan inovasi, dari transformasi pasar, kerja, hingga tantangan privasi dan keamanan data. Dampak teknologi sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan, pemerintah, dan individu untuk terus memahami dan mengelola perubahan ini dengan bijak agar dapat meraih manfaat maksimal dari peran teknologi dalam ekonomi juga modern.
Juga keadaan ekonomi ini bukanlah tujuan yang mudah dicapai, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan visi keadilan ekonomi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan. Terima kasih.